Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setawardana dari kelas PAIC tahun 2022. Dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat abad pertengahan. Langsung saja kita mulai. Filsafat abad pertengahan lazim disebut abad filsafat skolastik. Kata tersebut diambil dari kata skoler yang berarti ajaran atau sekolahan, yang meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musikal, dan dialektika atau logika. Belakangan kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad ke-9 sampai dengan ke-15 yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Karakteristik dan ciri-ciri pemikiran filsafat abad pertengahan. Yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Agustinus dan lain-lain. Selanjutnya, masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama, masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir ini menimbulkan sikap dan beragam pemikirannya. Yang kedua, masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi, skolastik adalah aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, skolastik awal. Sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-8, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Yang kedua, skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung pada tahun 1200 sampai dengan 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang terjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandekan. Di antara tokoh-tokoh adalah William Oldham yang hidup sekitar tahun 1285 sampai dengan 1349, dan Nicholas Cusasus yang hidup mulai tahun 1401 sampai dengan 1464. Yang terakhir yaitu masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-16. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang filsafat abad pertengahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.